Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Tentu baik kan? Alhamdulillah. Tetap semangat meskipun pembelajaran dilakukan secara daring ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap jaga jarak. Tetap semangat ya anak-anak. Nah, sekarang saya harap semuanya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring ini ya. Nah, sekarang siapkan buku kalian semua. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai pembelajaran tema 6, yaitu cita-citaku. Nah, sekarang kita mulai belajar subtema 1, aku dan cita-citaku. Apa cita-cita kalian setelah dewasa nanti? Adakah di antara kalian yang ingin menjadi dokter, insinyur, petani, pedagang, polisi, guru? Ya, apapun cita-cita kalian, rajinlah belajar dan berdoa agar bisa meraih apa yang kalian cita-citakan. Tetap semangat ya. Nah, sekarang kita belajar pembelajaran 1. Yang pertama, berbagai jenis pekerjaan. Apa saja pekerjaan yang kalian ketahui di daerah kalian? Ya, ada polisi, ada guru, ada dokter, ada penari, ya banyak lagi. Nah, setelah kita mempelajari tentang berbagai jenis pekerjaan, sekarang kita belajar tentang puisi. Ya, kita akan mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Misalnya, ada sebuah puisi, kalian akan mengidentifikasi puisi tersebut. Nah, berdasarkan dari puisi tersebut, ada beberapa pertanyaan yang harus kita cari untuk mengidentifikasi puisi tersebut. Yang pertama, apakah kalian menemukan teks puisi tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi beberapa baris? Yang kedua, apakah kalian menemukan beberapa baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Yang ketiga, apakah bunyi vokal terakhir pada setiap baris? Yang keempat, apakah kalian menemukan keteraturan bunyi vokal pada tiap akhir baris? Yang terakhir, yang kelima, tunjukkan keteraturan itu. Nah, puisi terdiri atas bagian-bagian. Nah, jadi dalam puisi itu ada banyak bagiannya ya, anak-anak. Tiap bagian merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Beberapa baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Bisa dipahami? Jadi, dalam satu puisi ada yang namanya bait puisi, ada yang namanya baris puisi ya. Untuk menguji kefahaman kalian tentang mengidentifikasi puisi ini, nah sekarang coba kalian ambil buku kalian dan juga pensil kalian. Nah, sekarang saya akan menuntun kalian untuk menyusun bait puisi. Ya, misalnya ada kata, karena jasamulah kami bisa makan nasi. Kau tetap ke sawah meski tubuhmu lelah. Terima kasih petani. Kau tetap semangat meski mentari menyengat. Nah, ini ada 4 baris. Namanya 4 baris ya. Nanti kita bisa jadikan satu, itu bisa disebut dengan bait ya.
Coba kalian bisa dilakukan sendiri. Setelah kalian mencoba, coba kalian tunjukkan kepada teman kalian, ya, apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang pekerjaan di sekitar kalian, terus mengidentifikasi puisi. Sekarang kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Ya, apakah daur hidup itu? Apakah setiap hewan mempunyai daur hidup yang sama? Sama atau tidak? Nah, sekarang kita bahas apa saja hewan yang ada di sekitar kalian. Coba sebutkan. Ada kucing, ya, ada ayam, ada kambing. Dari ketiga hewan ini, apakah daur hidupnya sama atau tidak? Ya. Daur hidup hewan, ya. Setiap hewan memiliki daur hidup yang berbeda. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk di tiap tahap hidupnya, ada juga yang tidak mengalami perubahan bentuk. Ya, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya berarti mengalami tahap metamorfosis. Sebaliknya, hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Bagaimana sih siklus hidup hewan tanpa metamorfosis itu? Sebagian besar hewan mengalami siklus hidup tanpa metamorfosis. Siklus hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis itu tidak mengalami perubahan bentuk dalam tubuhnya. Contohnya seperti kucing, ya, siklus hidup kucing. Gimana siklus hidup kucing itu? Nah, kucing menghasilkan anak dengan cara beranak atau melahirkan. Sebelum anaknya lahir, kucing dewasa atau induk kucing itu mengalami masa mengandung. Selama berapa hari ya anak-anak? Yaitu kira-kira 3 bulan, ya. Setelah itu lahirlah anak kucing yang belum dapat bergerak dengan lincah. Nah, anak kucing ini belum dapat makan sendiri, dia hanya bisa menyusu ke induknya. Kemudian setelah umurnya lebih dari 1 bulan, barulah anak kucing dapat makan makanan selain susu. Ya, jadi selama hidup 1 bulan itu kucing tersebut tidak makan apa-apa, cuma minum susu ke induknya. Sejak lahir sampai dewasa, tubuh kucing tidak berubah bentuk, hanya ukuran saja yang bertambah. Setelah dewasa, ukuran tubuh kucing semakin tumbuh besar, geraknya semakin lincah, dan memiliki bulu yang lebat. Kucing dewasa dapat memanjat dan melompat ke tempat yang tinggi. Nah, kemudian kembali lagi, kucing dewasa itu mengalami masa mengandung, kemudian melahirkan dan kembali ke siklusnya lagi.